Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbil alamin. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajah. Ai hadza faslun. Adapun ini fasal menjelaskan tentang istinja dan adab qadil hajat dan adab qadil hajat. Pasal di sini akan menjelaskan tentang istinja dan adab qadil hajat. Istinja itu berarti bercebok, kalau qadil hajat itu buang hajat. Buang hajat ya seperti buang air kecil atau air besar. Wal istinja'u, adapun istinja wa huwa yaitu min najautu syai'a, dari kata najautu syai'a. Najautu syai'a, saya telah memutus sesuatu. Saya telah memutus sesuatu. Berarti istinja itu artinya memutus. Memutus sesuatu. Ai qata'tuhu, yaitu saya memutusnya, diputus. Contoh memutus tali, memutus barang, itu berarti istinja. Ini secara bahasa. Faka'annal mustanji, maka seperti halnya orang yang beristinja. Maka seperti halnya orang yang beristinja, yaqta'u, memutus. Yaqta'u, memutus, bihi, dengan istinja. Dengan istinja dia memutus al-adha, rasa sakit. Al-adha, rasa sakit. An nafsihi, dari dirinya. An nafsihi, dari dirinya. Berarti istinja di sini yang berarti bercebok, tata cara yang berarti cebok itu berarti apa? Seolah-olah orang yang istinja itu memutus dari rasa sakit. Sebenarnya apa? Sebenarnya kalau ada orang mau qadil hajat, itu kan perutnya sakit kan. Nah, ketika sudah selesai, seolah-olah itu rasa sakitnya sudah terputus menjadi hilang. Nah, itu namanya istinja. Dari arah bawah jenggot. Istinja wajibun, caranya bagaimana? hukumnya wajib. Wajibun, hukumnya wajib. Min khurujil bauli, ditaruh di bawah, habis itu min khurujil bauli, ke atas. Nah, dari keluar dari buang air kecil. Min khurujil bauli, dari keluar buang air kecil. Cara tadi Wal ghaiti, dan buang air besar membentuk garis-garis setelah BAB, cara tahlilul lihya, atau setelah BAK. Hukum sunnahnya itu berarti hukumnya wajib untuk beristinja. Bil ma'i, dengan air. Selain itu berarti hukumnya awil hajari, atau batu. Boleh menggunakan air atau batu. Wa ma fi ma'nahu, dan sesuatu yang jari kedua tangan. Yang wa ma fi ma'nahu, dan sesuatu yang dalam artinya. Jari yang dua dalam tangan, arti batu. dan dua kaki. Dalam arti batu. Maksudnya apa? Dan dua kaki. Yaitu mingkul lijamidin, kaki juga dari sesuatu benda padat. Dari setiap sesuatu benda padat. Telah sampai tohirin, yang suci. Apabila telah sampai al-ma'u, air. Tohirin, yang suci. Qali'in, yang bisa mencabut air tersebut bisa. Qali'in, yang bisa mencabut. Ghairi muhtaromin, jari-jari tersebut yang tidak dimuliakan. Dengan tanpa boleh kita beristinja memakai air. Ini yang sering kita praktekkan. Atau tidak pakai air, tapi dengan batu. Belum sampai, batu, Ustaz. Tidak bisa sekarang sampai. Sekarang batu gimana? Kan itu berarti jijik nanti, Ustaz. Kotor. Maksud dari batu di sini, kalau zaman dulu kan mungkin belum ada tisu, belum ada seperti contohnya yang lainnya. Itu memakai batu. Seperti misal dulu nggak ada kloset, nggak ada apa, di padang pasir ini Arab. Habis itu apa? Udah pakai batu, yang penting bersih. Maksud dari batu adalah setiap benda padat
yang suci tidak dimuliakan. Paham? Itu arti daripada batu. Setiap benda padat yang bisa membersihkan, suci dan tidak dimuliakan. Yang dimuliakan seperti apa? Istinja pakai roti. Roti itu kan benda padat juga, termasuk benda padat roti. Tapi itu dimuliakan untuk dimakan, nggak boleh. Kalau semisal tisu kan tipis susah. Tisu itu juga benda padat. Arti daripada benda padat itu sesuatu yang bukan cair. Nah, itu namanya benda padat. Seperti daun dan yang lainnya, itu benda padat. Walakinnal afdol, akan tetapi yang lebih utama ayat sajia agar dia beristinja awalan dengan memulai bil ahjari, dengan batu. Dimulai dengan batu dulu. Kalau sekarang ya pakai tisu. Bil ahjari dengan batu, tsumma yutbi'uha, kemudian mengikutinya. Sanian yang kedua bil ma'i, dengan air. Setelah bersih, setelah kotorannya hilang, dengan kita usap dengan batu atau tisu tadi, baru kemudian kita ikuti dengan air. Itu yang lebih sempurna. Kalau langsung pakai air boleh, tapi yang paling sempurna utama itu memakai tisu dulu baru memakai air. Paham? Nah, seperti itu. Wal wajibu, adapun yang wajib istinja ketika tidak menggunakan air melainkan menggunakan batu. Istinja di sini harus salasu masahatin, 3 usapan. Yang wajib harus 3 usapan, harus diusap 3 kali. Walau bisala sati atrofin, walaupun dengan 3 ujung, walau bisala sati atrofi hajarin, walaupun dengan 3 ujung batu, wahidin yang satu. Batunya satu, akan tetapi mempunyai sisi 3. Boleh 3, atau mungkin batunya besar, bisa diusap dari mana aja, sisi mana aja. Itu boleh, nggak harus 3 batu. Yang penting 3 usapan. Yang mana usapan yang pertama ini harus sudah bersih semuanya. Bukan semisal usapan di sini, usapan yang pertama separuh, yang kedua separuh, yang ketiga baru bersih. Itu dianggap 1 usapan, paham? Usapan di sini 1 usapan, ketika sudah bersih semua itu 1 usapan, kemudian diulangi lagi 2, kemudian diulangi lagi 3. Nah, itu wajib. Semisal kok usapannya sampai 10 kali belum bersih, masih ada kotorannya, ya itu belum dianggap 1 kali. Paham? Kemudian wayajuzu, dan boleh ayyak tasiro, agar dia meringkas. Boleh meringkas al-mustanji, orang yang beristinja boleh meringkas alal ma'i, atas air, au ala salasati ahjarin, atau atas 3 batu. Yunaki, yang bisa membersihkan bihi dengannya, al-mahalla, tempat. In hasola, apabila telah berhasil al-inqa'u, bersih bihi dengannya, dengan air atau 3 batu tadi. Boleh orang yang beristinja itu cukup menggunakan salah satu dari keduanya, batu atau air, dengan catatan air atau batu tersebut harus bisa membersihkan semuanya. Harus bisa membersihkan. Kalau tidak bisa ya nggak boleh. Harus apa? Semisal pakai air saja nggak cukup, karena itu sangat ini, ya berarti nggak boleh. Berarti apa? Harus memakai
perangkat yang lain, semisal pakai sabun, semisal dilangnya harus pakai sabun, ya harus pakai sabun dulu, habis itu pakai air. Nah seperti itu. Wa illa apabila tidak bisa membersihkan, zada 'alaiha, maka dia harus menambahinya hatta yunaqqa, sehingga bisa bersih. Hatta yunaqqa, sehingga bisa dibersihkan. Nah, ini adalah kewajiban ketika kita beristinja atau cebok. Harus bersih. Wa yusannu, dan disunahkan, ba'da dzalika, setelah itu, semisal kita sudah siram, sudah bersih, atau kita usap memakai tisu atau kain atau batu, sudah bersih. Di sini disunahkan ba'da dzalika, setelah itu atas lisu melakukannya 3 kali. Tiga kali. Nah, melakukannya 3 kali, diulangi, berarti ditambah basuhan kedua dan basuhan ketiga. Fa'in aroda, lalu jika dia ingin al-iktisara, meringkas, melakukan salah satunya aja. Al-iktisara, meringkas, ala ahadima, atas salah satu dari keduanya. Keduanya itu apa? Yaitu air atau batu tadi. Falma'u, maka menggunakan air, afdalu, lebih utama pakai air. Sebenarnya kalau pakai air itu lebih bersih, tidak ada bekas-bekasnya lagi. Kalau pakai tisu, pakai kertas, pakai batu, terkadang itu masih ada asarnya. Li'annahu, karena air, yuzilu, bisa menghilangkan ainan najasati, benda najisnya, benda najisnya, kotorannya itu. Wa asaroha, dan asarnya atau bekasnya. Bekas itu apa? Bekas semisal barangnya sudah ada, tapi semisal ada baunya, ada warna atau rasa, itu namanya asar, bekas. Bekas ini istinjanya ini kurang bersih, makanya masih bau. Nah, itu namanya bekas. Kalau air itu bisa menghilangkan seperti itu. Berbeda dengan batu atau tisu, terkadang masih. Kalau tisu basah, Ustaz, tidak boleh, Fainum. Tisu basah tidak bisa mensucikan. Sebabnya apa? Sebabnya basah, dan basahnya itu cuma diusapkannya aja. Kalau kita mau istinja tidak memakai air, jangan pakai tisu basah. Akan tetapi memakai tisu yang kering itu bisa mensucikan. Paham? Itu bisa mensucikan. Kalau tisu basah malah tidak jadi suci, malah menjadi mutanajis. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Wa syartu ijza'il istinja, adapun syarat untuk mencukupi istinja itu bisa cukup dan bisa digunakan untuk ketika kita beristinja, kita boleh untuk melakukan sholat. Itu bagaimana? Istinja cukup itu bil ahjari, dengan batu. Bil hajari dengan batu. Allah yajifa, yaitu dengan sekiranya tidak kering, al khariju, suatu yang keluar, an najisu, yang najis. Kotoran yang keluar di sini, sesuatu itu berarti kotorannya, TA1-nya yang keluar itu tidak kering. Kayak itu. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Afwan di sini terkadang orang itu jarang sekali sih. Mungkin terkadang semisal dia habis menelan koin atau nelan kelereng semisal. Habis itu keluar
tanpa ada basa-basanya itu kering. Nah, di sini nggak bisa, paham? Nggak bisa untuk kita beristinja memakai batu atau tisu. Wala yantakila, dan tidak pindah. Tidak pindah an mahali huruji, dari tempat keluarnya, tidak pindah. Afan, kotoran itu kan keluar dari anus. Kok semisal dia itu semisal cairan gitu, cairan, sehingga apa? Sehingga pantatnya penuh dengan cairan itu, suatu yang keluar itu, otomatis di sini tidak boleh memakai tisu lagi, harus memakai air. Sebabnya apa? Sebabnya sudah pindah. Wala yatra'u alaihi, wala yatra'u alaihi, dan tidak ada yang mendatanginya, mengenainya. Mendatanginya di sini tidak ada yang mengenainya. Najasun akhar, najis yang lain. Semisal itu semisal sudah keluar, habis itu kena cipratan daripada air di kloset, habis itu ke pantatnya atau ke itunya, otomatis ini kan terkena sesuatu najis yang lain, ajnabiyun anhu, yang bukan sejenisnya, ajnabiyun anhu, yang bukan dari jenisnya, kena air kloset, otomatis tidak boleh memakai tisu, harus memakai air kalau seperti ini kasusnya. Fa'inin tafa, maka apabila tidak terpenuhi, tidak ada di sini dalam kurung, tidak terpenuhi syaratun, syarat, min dalika, dari hal tersebut, ta'ayyana, maka wajib, maka menjadi tertentu, wajib, alma'u air, harus menggunakan air. Nah, kemudian ini sudah dipahami ya. Kemudian tentang adab kita buang hajat, itu bagaimana adab kita? Jadi ada peraturannya, jadi ada kesopanan dalam kita hajat. Di sini wayajtanibu, dan menjauhi, wujuban, dengan secara wajib, qadil hajat, orang yang buang hajat, BAB atau BAK. Menjauhi orang yang qadil hajat, istiqbalal kiblati, menghadap ke kiblat. Gak boleh dihadapkan ke kiblat. Kiblat itu mana? Al-ana, sekarang, wahia, yaitu al-Ka'batu, Ka'bah. Berarti gak boleh kita sebagai orang Indonesia menghadapkan ketika kita qadil hajah ke kiblat. Otomatis kalau orang Indonesia itu dihadapkan ke barat, sebabnya Makkah atau Ka'bah di sini ada di sebelah barat kita. Gak boleh dihadapkan ke Ka'bah, kiblat itu. Wasidbaroha, dan membelakanginya atau dihadapkan ke timur. Kita sebagai warga Indonesia ya juga nggak boleh. Fis sahra'i, di padang pasir. Dalam kurung di sini di tempat terbuka. Fis sahra'i, di lapang pasir, lapang, di tanah lapang atau tempat yang terbuka. In lam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun, apabila tidak ada antara dia dan kiblat penghalang. Apabila tidak ada antara dia dan kiblat penghalang, ketika tidak ada penghalang antara dia dan kiblat. Aukana, atau terdapat penghalang, terdapat satir penghalang. Lam yabluh sulusai dira'in, yang tidak mencapai 2/3 lengan.
2/3 lengan. Kalau lengan normal itu 60 cm, ini lengan orang-orang Arab 60 cm, berarti 2/3-nya berapa? Berarti 20 cm minimal dari tempat kita duduk, berarti itu bisa menutupi pantat. Nah, 2/3. Au balaghuma, atau sudah mencukupinya. Wa ba'uda anhu, sedangkan jauh darinya. Sedangkan penutup itu jauh darinya. Aksar min salasati adru'in, jauh dari 3 dirok. Jauh dari 3 dirok, 3 lengan. Bidira'il adami, dengan dirok manusia normal. Dengan dirok itu lengan, dengan lengan manusia normal. Kama qala ba'duhum, seperti yang dijelaskan sebagian ulama. Wal bunyanu, adapun bangunan seperti kamar mandi, seperti WC, seperti kloset yang sudah dibangun. Fi hadza, dalam permasalahan ini, kasohroi, itu seperti lapangan. Kasohroi, seperti tempat lapang. Berarti syaratnya tadi bangunannya itu harus bagaimana? Ya harus tidak boleh klosetnya itu antar tembok itu tidak boleh jauh lebih dari 3 dirok. 3 dirok berarti 1 diroknya itu 60, berarti ada 180 cm, hampir 2 meter, nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti ya otomatis konsekuensinya seperti tadi, nggak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Dan temboknya itu paling standar, paling minim itu harus 2/3 dirok atau 60 cm, 20 cm. 2/3 dirok berarti 40 cm. Afwan, yang pertama tadi juga apa? 40 cm, bukan sepertiga ya. 2/3 berarti 40 cm. Bisyarti al-madkuri, dengan syarat yang telah disebutkan. Ilal bina'a, kecuali bangunan al-mu'adda, yang telah disediakan. Yang telah disediakan liqada'il hajati, untuk qadil hajat, untuk buang hajat. Nah, akan tetapi kalau bangunannya sudah disediakan, yaitu seperti WC, toilet, WC umum. Nah, maka dari itu di sini fala hurmata, maka tidak ada keharaman fihi, di dalamnya. Tidak ada keharaman fihi, di dalamnya, mutlakon, secara mutlak. Nggak ada keharaman, baik mau menghadap kiblat atau tidak, nggak ada keharaman. Sebabnya sudah ada penghalang. Sudah ada penghalang. Wa kharaja biqaulina, dan dikecualikan biqaulina, dengan ucapan kami, al-ana, sekarang. Tadi kan ada al-kiblat, al-ana, maka kiblatan, yaitu sesuatu yang telah menjadi kiblat awalan, pada masa pertama. Pada masa pertama Nabi SAW itu kiblatnya adalah Baitul Maqdis, seperti Baitul Maqdis di Palestina, Baitul Maqdis. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan Baitul Maqdis dari penjajah orang Israel itu. Fasigbaluhu wasidbaruhu, maka menghadap dan membelakanginya makruhun, itu hukumnya makruh hukumnya makruh. Kemudian wayajtanibu, dan dia harus menjauhi adaban, secara adab, sopan santun, qadil hajat, orang yang buang hajat, al baula, buang air kecil,
wal ghaita dan buang air besar fil ma'ir raqidi di air yang tenang. Enggak boleh buang air di air yang tenang seperti di kolam. Amal jari adapun air yang mengalir fayukrahu maka dimakruhkan fil qalili pada air yang sedikit seperti di sungai airnya sedikit. Kalau buang air kecil di situ makruh. Minhu darinya dunal kasiri tidak yang banyak airnya. Dunal kasiri tidak yang banyak airnya seperti di laut, di sungai yang mengalir. Kalau airnya banyak berarti tidak makruh, nggak masalah. Di laut nggak masalah. Lakinnal aula akan tetapi yang lebih utama ijtinabuhu yaitu menjauhinya ya, jangan sembarangan lah. Setidaknya alhamdulillah kita semuanya ada fasilitas baik di rumah kita ataupun di tempat-tempat umum, di tempat rekreasi, di tempat ini ada fasilitasnya. Alhamdulillah kita bersyukur negara kita sudah memfasilitasinya, masyarakat kita baik. Akan tetapi semisal kita di tempat, semisal kita lagi kepepet gini-gini nggak ada apapun ya, setidaknya kita melakukan yang diajarkan di sini. Jangan sampai kita tidak melakukan tanpa aturan agama, jangan sampai. Wa bahasa An-Nawawi, wa bahasa dan membahas An-Nawawi Imam Nawawi. Imam Nawawi sedang membahas, yang dibahas Imam Nawawi yaitu tahrimahu, mengharamkannya. Tahrimahu mengharamkannya, nggak boleh. Baik air sedikit air banyak haram. Haramnya itu di mana? Fil qalili di air yang sedikit. Kalau air yang banyak enggak berarti. Air yang sedikit, sebabnya ketika air sedikit nanti menjadi mutanajis. Itu semisal di kolam, semisal di bak mandi sekarang itu kan kecil-kecil. Kok dikencingin? Ya enggak boleh, najis, haram. Jarian baik airnya mengalir aurakidan atau tenang. Nggak boleh. Semisal di selokan, ini ya yang apa? Selokan pembuangan ya. Selokan yang bagus, semisal aliran sungai yang kecil, semisal itu kok dikencingin, ya nggak boleh, haram di sini menurut Imam Nawawi. Juga semisal di tempat atau air yang tenang itu biasanya sukanya jin itu di tempat-tempat air yang tenang seperti danau, seperti di kobangan air itu sukanya jin. Maka dari itu nggak boleh kencing di situ. Sebenarnya itu menyakiti mereka. Maka dari itu di sini semoga kita bisa mengamalkan ilmu ini, semoga manfaat dan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.